Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Sumber Daya Manusia. Adapun saya sendiri sebagai pemateri pertama yaitu Musyifa Iza Aulia Rahman, NIM 1923000002. Langsung saja materi pertama yaitu Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu organisasi. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada organisasi. Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Kemudian lanjut pada materi perkembangan manajemen sumber daya manusia. Di sini terbagi atas 5 generasi, yaitu generasi pertama 1800 sampai 1940-an, manajemen prapersonalia. Manusia masih dilihat sebagai faktor produksi, sebagai manusia mesin, owner manajer, pemilik sekaligus pengelola. Pengelolaan SDM masih terpuruk. Kemudian masuk kepada generasi kedua 1945 sampai 1960-an. Manajemen personalia, manusia dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan, munculnya serikat pekerja, dan adanya analisis jabatan, serta adanya pengelolaan SDM yang lebih baik. Lanjut ke generasi ketiga 1965 sampai 1970-an, HRM atau manajemen sumber daya manusia, manusia sebagai subjek dengan dimulainya pengenalan manajemen sumber daya manusia serta motivasi dan perilaku kerja merupakan isu penting. Lanjut ke generasi keempat 1975 sampai 1999, strategi MSDM mulai diterapkannya pola strategis dalam mengelola manusia. Perkembangan perusahaan tergantung pada daya saing SDM-nya, serta manusia sudah dianggap sebagai aset perusahaan. Lanjut ke generasi kelima, yaitu ke generasi masa sekarang, di mana dimulai pada tahun 2000 sampai sekarang. Brainware Management atau manajemen perangkat otak di Indonesia, masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang Tenaga Kerja, Peraturan Upah Minimum, dan Kesejahteraan Pegawai. Kemudian kita lanjut ke materi ke-7. Yaitu tentang tujuan Departemen Manusia Sumber Daya Manusia. Yaitu ada 5 macam, yaitu yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Tujuan manajemen adalah untuk membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi kerja tinggi, maka dibutuhkan suatu kebijakan di mana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh pihak manajer. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan dukungan. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, media komunikasi terbaik. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Wahyudi, NIM 19230001. Saya di sini akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu metode pendekatan manajemen sumber daya manusia. Di sini metode pendekatan manajemen sumber daya manusia ada 3 bagian. Yang pertama, pendekatan mekanis, dan yang kedua, pendekatan paternalis, dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Yang pertama, pendekatan mekanis adalah tenaga manusia dapat tergantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Maksud di sini bukan lagi manusia bekerja, tetapi mesin. Semua pekerjaan manusia diganti dengan mesin. Yang kedua, pendekatan paternalis adalah manajer yang bertugas untuk memberi pengarahan kepada bawahannya.
Manajer di sini kayak pengganti bos yang menghandle semua karyawan. Dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial adalah pendekatan sistem sosial memandang bahwa perusahaan atau organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai sifat kompleks yang juga beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks juga dan biasanya disebut dengan sebagai suatu sistem yang beroperasi di luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi kelompok 1. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Terbagi 2 ya, eksternal dan internal. Eksternal terbagi lagi menjadi 5, yaitu sektor ekonomi, sektor sosiokultural, sektor internasional, sektor teknologi, sektor publik. Tantangan internal terbagi menjadi 5. Yang pertama pemilik, kedua pemerintah, ketiga manajemen, 4 karyawan, kelima customer. Selanjutnya ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengolahan SDM secara keseluruhan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Kemudian, tujuan Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Tujuan manajemen adalah untuk membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi kerja tinggi. Maka dibutuhkan suatu kebijakan di mana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh pihak manajer. Yang kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan. 3, memberikan dukungan. 4, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, media komunikasi terbaik. Selanjutnya, peran dan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. 1. Fungsi lini. Dalam menjalankan fungsi ini, Departemen SDM mengarahkan aktivitas perusahaan dalam departemennya sendiri dan area pelayanan terkait. Yang kedua, fungsi koordinatif. Fungsi ini dilakukan oleh Departemen SDM dengan mengkoordinasikan aktivitas personalia. Kewajiban yang sering dianggap sebagai kontrol fungsional. Di sini manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia bertindak sebagai tangan kanan dari eksekutif puncak untuk memastikan bahwa para manajer lini sasaran, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Terakhir, 3, fungsi staf. Fungsi ini dijalankan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dengan membantu dalam mempekerjakan, melatih, mengevaluasi, memberikan penghargaan, konseling, mempromosikan dan memberhentikan karyawan. Selain itu juga memberikan beragam program keuntungan bagi karyawan seperti asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, pensiun, liburan, dan sebagainya. Selanjutnya, profesionalisme staf Departemen Sumber Daya Manusia. 1. Tetap terorganisir ketika menyangkut pengelolaan sumber daya manusia. 2. Memiliki kejelasan dalam banyak kasus. Manajer sumber daya manusia harus berurusan dengan situasi yang tidak jelas. Apakah itu pelecehan seksual, diskriminasi. Ada banyak tekanan untuk memutuskan hasil ketika ada area abu-abu. Dan penting untuk mengetahui kapan harus membuat keputusan tegas sendiri dan kapan harus meminta bantuan kepada rekan atau manajer. 3.
Jadilah diskret, bijaksana dan etis mengelola sumber daya manusia. 4. Intensif komunikasi. 5. Anda membutuhkan spesialisasi sumber daya manusia. 6. Terakhir, hasil HR sangat berarti. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.